Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Wahid Ramadan dengan NIM 2005 9011. Nah, mohon izin Ibu, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang tugas dari metodologi penelitian, yaitu tentang proposal penelitian skripsi bab 1 sampai bab 3. Baik, untuk uh, judulnya ini sendiri yaitu pengaruh perilaku bias investor dan sentimen investor terhadap keputusan investasi di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Bab satunya ini sendiri untuk latar belakangnya kenapa saya ambil eh, masalah ini, karena saya salah satu orang yang tertarik kepada dunia investasi. Tapi saya berpikir tentu ada hal yang menjadi penghambat orang dalam berinvestasi. Ya salah satunya itu sifat atau psikologis, bias perilaku dan sentimen investor ini sendiri. Yang kedua, identifikasi masalah. Nah, untuk identifikasi masalahnya ini, saya uh, berfokus, saya berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka identifikasi masalahnya itu perilaku bias investor dan sentimen investor itu sangat berpengaruh terhadap keinginan berinvestasi oleh investor di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya itu tentang batasan masalahnya. Di sini saya berfokus hanya ingin melihat pengaruh dari bias perilaku ini sendiri, bias perilaku investor dan sentimen investor ini terhadap keinginan seseorang dalam berinvestasi. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya sendiri. Jadi rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama itu bagaimana pengaruh bias perilaku investor terhadap keputusan investasi di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Terus yang kedua yaitu bagaimana pengaruh sentimen investor ini sendiri terhadap keputusan investasi di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Lanjut, untuk tujuan penelitiannya ini sendiri, yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh bias perilaku investor terhadap keinginan berinvestasi di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya itu untuk mengetahui pengaruh dari sentimen investor ini sendiri terhadap keinginan berinvestasi di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya untuk manfaat penelitiannya sendiri. Bagi peneliti, tulisan ini berharap bisa bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dari sang peneliti ini sendiri. Terus juga peneliti berharap bagi para kawan-kawan investor, baik yang sudah senior maupun yang baru mencoba berinvestasi, hal ini bisa menjadi salah satu acuan atau salah satu pertimbangan dalam berinvestasi di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Dan juga untuk para instansi terkait, semoga bisa bermanfaat, dan untuk para pembaca, semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasannya. Oke, untuk bab 2-nya. Untuk bab 2-nya ini sendiri, saya menggunakan 3 kajian teori. Yang pertama itu behavioral teori, yaitu behavioral teori ini merupakan teori bagaimana cara membaca perilaku seseorang. Kenapa ini saya ambil? Karena ini sangat relevan terhadap bias perilaku dan sentimen investor dan sangat berpengaruh terhadap masalah yang saya angkatkan. Terus yang kedua yaitu tentang psikologis. Kenapa psikologis? Karena dalam berinvestasi, karena bias perilaku ini kan, bias perilaku dan sentimen investor ini pengaruhnya ke psikologis dari sang investor. Makanya saya mengambil kajian teorinya itu. Terus untuk terakhir itu bias perilaku. Jadi bias perilaku ini sendiri merupakan perilaku menyimpang dari seseorang. Anggap kita ambil ini investor, jadi perilaku menyimpang investor
ketika berinvestasi hingga merugikan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk kerangka konseptualnya ini sendiri berfokus kepada keinginan berinvestasi. Lalu terbagi menjadi dua bagian, yaitu dua variabel atau dua pengaruh. Yang pertama itu sentimen investor dan juga bias perilaku investor. Lalu dua hal ini berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Lalu hal ini juga bakal mengakibatkan sang investor ini apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Untuk hipotesisnya sendiri, saya mengambil dua, yaitu yang pertama itu bias perilaku investor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keinginan berinvestasi. Jika investor bisa mengelola bias perilaku ini, maka sang investor bisa mendapatkan keuntungan. Jika tidak, maka akan mengalami kerugian. Dan hipotesis yang kedua, yaitu sentimen investor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keinginan berinvestasi. Jika sang investor bisa mengontrol sentimen investor ini, maka investor bisa mengalami atau bisa mendapatkan return keuntungan dalam berinvestasi. Selanjutnya untuk bab 3-nya, metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan itu penelitian kuantitatif, di mana model desain penelitiannya ini saya menggunakan penelitian secara survei. Selanjutnya untuk objek penelitiannya, jadi objeknya ini keinginan dalam berinvestasi. Selanjutnya untuk populasi dan sampel data. Populasinya ini saya ambil di wilayah Padang. Untuk sampel datanya ini sendiri yaitu masyarakat Padang yang berinvestasi di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, baik itu yang disebarkan secara langsung ataupun melalui Google Form. Selanjutnya yang terakhir itu teknik analisis data. Jadi saya menggunakan beberapa teknik analisis data, yaitu yang pertama analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terkait yang yaitu bias perilaku ini sendiri. Maka dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Tentunya ada uji asumsi klasik, uji normalitas asumsi. Uji asumsi klasik ini dibagi menjadi 3, yaitu uji normalitas asumsi, yaitu yang kedua uji heterokedastisitas, dan terakhir itu yaitu uji multikoliniaritas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Itu wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.